3 dan match point untuk Aura, jangan lupa. Ya Benedetta sudah terlihat, berarti waktunya untuk kita bersama-sama menuju ke Land of Dawn pula game yang kedua. Akankah ditutup oleh Aura untuk bisa menutup minggu yang kedua pula? Jadi sekarang sekali lagi mungkin terakhir di malam ini. Evil Arena, mana suaranya? Hei, masih semangat tapi sekarang match up antara kedua belah junglernya ini berbeda. Assassin tapi ternyata Itu puter jauh. puter balik dia. Salah kayaknya, salah nih, salah map jadinya. Lupa dia lupa. Loh kok saya lewat sini? Loh ini delaying lagi sih, Yawi betul-betul ngeganggu banget. Tapi balik lagi kalau ngelihat match up antara kedua belah XP laner Iya. ini Kars capek gak sih mukulin glue? Capek banget jatuh ya. Apalagi kalau nanti udah berubah kan. Ya elah split-splitnya. Ya, dari Aura mereka tidak terlalu mengincar berarti ya untuk melakukan split push. Tapi untuk metode front to back ini Aura mereka bakal strong banget. Yap, oke. Retribution ternyata berhasil untuk menginvasi salah satu buah jungle juga yang dimiliki oleh Vincent. Belum sama-sama level 4. Sedangkan sejauh ini Aran betul-betul memberikan zoning out terhadap Kars. Dilempar es krim gak tuh? Ini Oke. daripada es krim. Ya, Aran dengan basic common emblem yang dipakai dan juga ada satu breath smite ya. Yang lebih membuat dia jauh sustain juga dan bahkan Yawi. Lihat bagaimana agresifnya Yawi juga. Waduh, berani banget langsung ditabrakin begitu saja. Mereka berdua mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Vincent. Satu rotasi yang sangat berbeda di awal game yang kedua ini. Vincent masih berhasil selamat masuk ke dalam satu inutaran yang dia punya. Oke. Ya dan 3 basic common emblem loh. Yang dibawa Aura. Itu ada di Aran tadi ada, Yawi ada, Gugun pun menggunakan basic common emblem. Jadi mereka menetralkan damage dari Astral Sphere dengan regen yang diperoleh dari basic common emblem. Iya karena mereka gak ada healer kan. Betul. Tapi mereka punya regen setidaknya ya. Yap. Oke, itu adalah jawaban juga yang dibawa tapi Vincent. Waduh, ditelan itu pasti kenyang banget. Namun sekarang kita lihat akan ke Aran masih punya kesempatan menggunakan sendiri split-split yang dia punya. Tapi untuk sekarang malah Arannya hilang dengan sangat cepat. Tapi memberikan waktu untuk Turtle dimakan oleh rekannya. Yep, satu buah Detonas Welcome ya yang menuju ke arah XP lane. Yang biasanya kita ngelihat untuk performance dari Vincent dengan Baratnya itu langsung melahap junglernya ya. Yap. Tapi gak ada kesempatan buat masuk tadi kali ya. Dan bahkan banyak yang bisa dilahap sebenarnya. Pilihan terlalu banyak menurutku sekarang. Yap. Karena ya mau makan yang manapun juga tetap mereka akan tebal dan gak bakal langsung tumbang. Swallow aimnya boleh-boleh nih ya. Orang udah ngegocek juga, udah pakai BMI, kena juga di belakang. Yap, dan kali ini kayaknya di bersikuku ya. Wah ini jungle-nya muter balik lagi. Yawi, ilah sampai situ dia dan Yawi berusaha untuk bisa pulang, berusaha untuk bisa kabur dia tersebut, belok lagi, masih ingin lebih ke Yawi. Iya, waca. Buset, dan barusan ada sebuah pergerakan yang udah langsung dilakukan dan sekarang dikeroyok bisa Naudi, lenyap di area tersebut, membuat Vincent menyisakan dirinya sendirian saja. Oke, dan sekarang kembali Di yang bakal ditabrak ya. Yap, dan combo wombo yang sepertinya tadi tidak diduga oleh Auditisi tiba-tiba diinisiasi Aura. Dengan Terrifying Evac, Wild Shots. wall charge-nya juga, ketiban Lord, mau gimana? Banyak ya. Iya, babak telur langsung ya. Tapi ya kalau ngelihat dari Aura ya mereka cukup unggul sekarang dengan zoning out yang dilakukan oleh Yawi. Oke, dan bahkan Gugu juga punya mobilitas ekstra. Yep. Untuk bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Jadi untuk sementara waktu memang Aura mereka sedang pegang wilayah dari Rebellion. Oke, dan masih menunggu juga untuk arah Turtle yang selanjutnya. Vincent ini betul-betul juga nggak bisa melakukan pergerakan secara leluasa ya. Selalu ada screening, selalu ada mirroring. Bahkan untuk adanya farming yang dilakukan oleh Vincent itu diperlama. Betul. Jungle-nya disuruh puter balik. Di delay habis-habisan ya oleh Yawi. Yep, dan Yawi kembali bersilaturahmi. Gugun melihat dari kejauhan masih berputar-putar menunggu momentum yang baik. Menyisakan Yawi di bagian belakang tapi Yawi coba masuk lagi. Power of Nether langsung dia keluarkan. Tapi untuk sekarang ada sebuah pergerakan yang udah langsung dilakukan. Juga ada pertempuran yang harusnya terjadi. Split udah langsung dikeluarkan. Siapa yang akan berangkat Turtle karena sedikit lagi SP tersisa. Tapi barusan Detonas Welcome langsung saya menelan ke arah Aran. Udah dipastikan kekenyangan akan terjadi. Namun untuk sekarang Vincent yang malah terjebak di dalam satu pertempuran yang terus-terusan terjadi pula. Vincent yang berhasil dihancurkan. Mendapatkan Audi lagi. Tapi untuk sekarang Yawi yang masih berhasil selamat di mana Karsnya tadi gagal untuk bisa mendapatkan pergerakan Yawi. Hanya ada 2 player tersisa di dalam tim Rebellion. Namun di tempat yang berbeda Kabuki mundur kembali. Yap, itu wall charge yang pas banget setelah Detonas Welcome-nya dilepeh, itu langsung di wall charge. Dan juga ada grab-grab yang naik ke atas kepala dia. Iya. Plus Yawi yang selamat tadi.
Yawinya selamat karena tadi Karsa juga udah buang spell kan. Dia flicker buat coba untuk ngejar. Tapi ya kalau melihat kali ini Retribution yang dibuka oleh Vincent ditahan tadi. Yap. Harusnya bisa diambil tuh purple buff-nya. This is Yawi no skin. No skin. Dapat purple buff dan Yawi numpang pergi lagi dengan satu wild charge. Dia tahu nih, ini setidaknya pancing retri nggak sih? Ternyata retrinya nggak kepancing, purple-nya dapat. Iya, dan itu penting juga sebenarnya karena ya sekali lagi delay dari level yang membuat perbedaan retribution untuk Vincent. Tapi ya balik lagi di sini Kars juga susah banget untuk bisa melakukan rotasi setelah dipegangin terus-terusan. Dan ternyata pergantian dari segi gameplay nih, gold lane-nya dibiarkan anteng aja nih. Ya karena pede ya, Kabuki punya BMI, dia bisa kabur juga, source escape-nya banyak, pegang Purify bahkan. Oke, tapi lagi-lagi Yawi-nya ini betul-betul menemani Vincent. Iya, baik dia. Ayo banget ya. Namun pernah berbeda, hey Gugun gue pikir dia akan langsung menabrak Aradi, tapi ternyata ada Binwan Fury yang membuat dirinya untung pakai power steering. Langsung Beloknya belok. cepet. Iya, langsung Coba kalau belok. tidak, buset dah. Oh, Menabrak tadi seperti ada Kabuki, masih berusaha untuk bisa mendapatkan 1 poin kill ataupun sedikit demi sedikit bisa menumbangkan Kara outer turret yang ada di area atas. Wah, tapi lihat bagaimana kali ini dari Karsnya juga nggak mau kalah jalan ya. Dia udah langsung cut satu wave minion yang ada di depan base turret. Ya, kena tabrak lagi, selesai Kars. Begitu banyak sisi yang masuk jadi membuat dirinya nggak bisa bergerak. Ya, langsung dipotong tadi karena memang sudah terpantau bagaimana Kars sendirian dan setup dari Aura di belakang. Iya, Ya memang mereka mempersiapkan Kars jangan sampai pulang, sudah ada turtle. Ini turtle yang ketiga dan Gugun. Wah, rasionya semakin baik lagi tapi depannya berbeda. Detonas welcome, menelan langsung ke arah Yawi. Yawi yang masih dalam keadaan baik-baik saja dan white charge! Connect-lah sudah ke arah beberapa play dan di salah satu korban di area tersebut Gugun masih ingin lebih. Akankah Dino kali ini dibuat langsung menghilang dari Land of Dawn? Tidak, masih selamat. Arannya masih coba untuk mengganggu juga, tapi Detonas welcome. Astaga. Yang ternyata ini mencoba untuk komit ke arah frontliner dari Aura, masih belum ada follow up damage. Oh, gua sampai ngucap sendiri loh. Sampai astaga, Astaga. di cancel. Benar-benar diganggu, mau pulang pun di delay. Yawi. Wih. Ilah, itu orang mau pulang. Dijagai, nih security komplek apa gimana sih Yawi? Patroli kayaknya nih. lagi patroli nih. Bangunin, nemenin terus dari tadi ya, tapi ini yang membuat akhirnya space tercipta untuk Aura. Ya, space bagi Kabuki di bagian top yang gak bisa diganggu sama sekali. Levelnya juga sudah mulai unggul jauh dan bahkan Yawi terlihat leluasa untuk selalu bisa bergerak. Karena di belakang dari Yawi kalau memang dia follow up dengan wild charge, itu di belakangnya ada Baxia Shield United yang selalu ready untuk bisa nemenin Yawi. Iya, dan ini bagaimana lagi bentuk dalam tubuh dari Barat setelah menelan Yawi tadi batu. Bongkahan batu. Malah giginya yang patah juga ya. Pas Yawi keluar, HP-nya nggak kurang. Dia santai baik di tepian dinding, dudu gitu. Ya apalagi kan ada tambahan regen HP ya kalau dekat dengan dinding bawakannya juga. Ya dia bawanya basic common emblem. Betul. Makin kenceng. Kenceng dia healnya regen aja tuh di dinding terus-terusan. Oke. Tuh udah penuh lagi tuh darahnya tuh. Nah. Iya, dia udah nempel dan betul-betul ya bukan cuma sekedar nemeninnya aja ya, presensinya aja udah bikin ganggu loh. Ya karena ya kita nggak tahu ya kapan nanti tiba-tiba wild charge keluar dari Yawi. Ya. Ya ini mah kita kalau di rank jungler kita ketemu roamer kayak Yawi gini mah capek nih mah. Wah. Wah ada apa lagi nih kira-kira nih? Ya itu lihat Yawi teriak semua. Tapi Lord udah muncul nih, Aran masih melakukan zoning out terhadap Vincent agar tidak masuk, tertimpa lagi Eternal Guard. Yap, Blue Spirit udah langsung dikeluarkan. Akankah ada satu korban yang langsung dinaiki pundaknya oleh Aran, tapi Aran masih berputar-putar ditemani Eternal Guard yang dimiliki oleh Vexana. Ini nunggu dari Swallow dan juga Dinya dapetin power spike sih. Dan Lordnya pun bisa didapatkan oleh Aura karena kalau ngelihat dua hero yang cukup scaling kali dari Rebellion, dengan keadaan yang terancam kayak gini nggak bisa berbuat banyak juga. Ya dan ini hanya di zoning saja ya. Tadi Aran dengan split yang memang stacknya sudah penuh tadi. Pasif sudah ada di atas kepala Vincent tapi nggak langsung dieksekusi. Damage dari Bruno masuk ke dalam tubuh Yawi udah lumayan nih. Harus berhati-hati. What? Ini lebih sakit tapi. Kabuki. Oh. Damage yang diantarkan luar biasa besarnya. Misalnya dikeluarkan. Yeskiel masih mengganggu dengan tangan-tangan kebingungan. Namun tempatnya berbeda. Satu yang terakhir ke Kabuki. Masih berhasil menyelamatkan diri dengan PMI. Iya, itu yang betul-betul sekarat adalah Karsnya masih bisa mundur dan lihat Vincent-nya. Bahkan hanya bisa diberikan kesempatan untuk mengintip purple buff-nya. Yap. Ini kayak mau ya. Gagal untuk mempertahankan stack. Mungkin akan sedikit lebih mengecil.
Di atas harus menjaga dulu ke arah Lord. Ini besarnya hampir sama ya, namun ada Konsil. Yawi akankah mau mengeluarkan wild charge dan sekarang ada Barin yang udah langsung dikeluarkan, tapi Yawi ditembak begitu saja. Cukup santai dia menerima damage tersebut. Ini satu Lord udah mulai berjalan ke base turret Tiara top juga di game yang kedua. 10 menit tersisa, 3 base turret milik dari Rebellion. 6-1. Ya, dan ya goldnya juga yang memang cukup tinggi. Yawi yang membuka vision, yang belum bisa tumbang sampai dengan sekarang juga. Lihat dia bener-bener ngeliatin, oke, posisi lawan kita ada 4-5 di depan, gak apa-apa aku bisa tahan semuanya sendirian. Sendirian, kalian farming aja semua. Selagi ada dinding aku kuat, Mas. Betul. Kalau bisa semuanya jadi dinding aja. Biar karena percaya, karena ada game fact by GoPay nih. Di Apa MPL season 12, Cloud menjadi most pick hero dari Kabuki dengan 10 kali pick. Tuh, dengan average gold per menitnya 783 dan KDA ratio di 4,83. Gede sih gajinya. Iya, makanya pede banget di first pick dan ya udah sisanya tinggal jadi frontliner aja dan ngebuat dari Kabukinya free. Waduh. Waduh. Membentuk apa nih? Wih, membentuk apa nih mereka nih? Hey! Membentuk huruf V kalau lihat POV dari Rebellion ya. Tuh. Asik nih. Boleh. Tapi memang sebegitu menyebalkannya zoning out dari Yawi loh. Ini Iya. gak ada yang bisa punish masalahnya. Kalian lihat sendiri sebenarnya ini ya. Lihat dari XP-nya si Yawi aja. Dia bisa nahan semuanya. Nanti dia diam di sebelah dinding gini. Dia kembali. Itu udah Kembali hampir penuh lagi, lagi tuh. Penuh lagi tuh. Tuh. Iya. Gak apa-apa. Ntar penuh Santai lagi. dulu gitu loh. Oke. Emang dijagain di situ maunya apa sih Yawi? Ya ampun. Udah kemalaman ini gak bisa lewat kayaknya. Tapi ya dengan 3 base turret yang tersisa saja dari Rebellion mereka juga gak bisa berbuat banyak. Mereka cuma bisa buka vision dari bala bantuan Swallow. Oke, dan dari item build-nya Yawi dengan antivirus dan juga 1 Athena Shield. Jadi ini tanker-tanker dari Aura ini sudah aktif banget ya. Glue-nya juga dari Aran Dominant Size, Athena Shield. Untuk Gugun, wah udah punya Guardian Helmblade Armor. Ya mereka sudah hampir ini punya item lengkap untuk menahan damage yang diberikan dari Rebellion. Iya, dan sekarang dia cosplay jadi dinding daerah tersebut. Nempel di dinding. Wah. Waduh. Tapi ya untuk Lordnya ini ya udah free aja, nggak bisa dikasih lewat juga, bahkan kesempatan kontes aja nggak ada. Gak ada, lagi dan lagi ini akan menambah satu hasil untuk Gugun ya. Yep. Satu penilaian untuk Gugun yang jauh lebih baik lagi. Oke. Ini rasio dari Lordnya harusnya jauh lebih tinggi lagi Om ya. Benar, dan sebenarnya Gugun juga baru masuk kan buat Aura. Nah ini dia nih, pemain yang baru masuk dan sudah bisa langsung bersinergi dengan Yawi di minggu yang pertama. Tapi di minggu yang kedua langsung dengan semuanya nyetel dia. Ini langsung stem ya. Yap, semua semuanya. dapat. Ya setuju sih, tapi ya memang mentalitas dari Gugun juga kan dia pernah juara MDL kan sebelumnya. Dan apalagi di cover up dengan juara dunia gitu kan. Betul. Makin-makin lagi, tapi Makin-makin. iya. Lihat betapa nyamannya jadi Gugun kalau ada Yawi dekat dia. Iya gila, Gugun numpang lewat, numpang masuk dan keluar lagi. Oke, sejauh ini satu bestar di area mid sudah berhasil ditumbangkan, namun mendadak Detonas welcome yang membuat Baxia Gugun yang terjebak sendiri dan sebelah ke Gugun yang berhasil kabur. Sedikit lagi berpisah dan Gugun yang berhasil langsung dilumat habis. Namun arannya ada di bagian belakang, bahkan terus sekarang Yawinya menjadi korban yang kedua. Rebellion belum menyerah. Yap, 2 poin pick off yang ditukar dengan 2 best turret kali ini Rebellion. Mereka mencoba untuk bertahan tapi lihat 10.300 gold yang dipegang oleh Aura. Ini masih sulit untuk dikejar. Benar. Memang kita lihat tadi terlalu dalam juga ya aksi yang dilakukan oleh Aura. Karena ya ditelan dengan Detonas welcome dan mau gak mau timpanya terjadi di area base. Waduh, Kabuki dan sekarang belajar dua langsung dikeluarkan begitu saja. Dinya akan bisa selamat sedikit lagi minta Dinya berhasil dihancurkan namun dia pun mengorbankan Kabuki. Iya, tadi ada flash of the Oasis yang nyala ya harusnya ya. Ada shield tambahan juga. Tapi satu tukar satu antara kedua belah gold laner. Cuman ada celangan pecah ya. Yang berarti untuk goldnya bisa lebih kaya sedikit buat D untuk bisa mengejar ketertinggalan dia. Oke. Dan sejauh ini juga dari Rebellion masih coba untuk bersabar dulu ya. Mereka punya defensif yang cukup kuat loh dengan adanya Swallow di high ground. Ya, sejauh ini mereka mendapatkan keuntungan lah ya sekitar 2.300-an nih. Karena tadi perbedaan 10.000 ya. Iya, 10.000. Dan ya real time victory rate kita AI prediction Iya. 66% untuk Aura. Tapi masih cukup besar sih untuk Rebellion dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan ya masalahnya. Iya. Ketinggalan cukup jauh juga. Tapi kalau misalkan bicara tentang late game nantinya, ini jangan lupakan juga ada Novaria yang memang masih belum tersentuh nih Om. Ya, dan itu dia positioning
yang bakal coba untuk dimainkan oleh Rebellion. Mau gak mau memang ya mereka harus bisa jaga jangan sampai Swallow-nya ini bisa langsung ke pick off. Karena Swallow adalah sumber di mana mereka akan bisa menahan di area base mereka. Dan membuka vision juga sih yang pasti. Tapi ya Purple Buff sekarang sudah mulai diinvasi kembali Vincent. Hanya coba untuk mempertahankan stacknya aja. Gak bisa lagi dia mau kontes, mau maju bisa dipunish dia. Dan sementara ya tetap sih Gugun farming lagi. Mereka akan menunggu untuk Lord kembali. Dan dari auranya ini jelas mereka ingin untuk end game-nya setelah mendapatkan Lord yang ketiga ini ya. Yep, Lord ketiga yang sudah muncul sekarang. Gimana setup sudah mulai dilakukan oleh Gugun terlebih dahulu. Kembali patroli dilakukan. Harusnya dengan adanya pergerakan dari Yawi dan Vincent mencoba untuk merangsak masuk kali ini. Ini Kars udah pakai heptasis loh, dia nggak mau berlama-lama di dalam kerumunan. Dia mau sekalinya masuk, dia ciptakan sebuah hasil yang baik. Namun terlihat 5 player yang dimiliki oleh Rebellion perlahan tapi pasti mereka mulai merangsek masuk dan mencoba untuk bisa masuk ke dalam area dari Lord itu sendiri. Tempat yang berbeda Karsnya diusir mundur oleh Kabuki, ada Kabuki di atas sebut ditampol lah sudah tapi masih ada BMI dan balik lagi ke belakang tapi Yeskiel cukup jauh jaraknya. Tapi ada sedikit serangan yang dilakukan oleh Rebellion sehingga Lordnya di reset nih. Karena kita melihat bagaimana aim dari Astral Sphere-nya Swallow ini udah mulai ngeganggu gerak dari Yeskiel. Ya, dan ini lebih lama juga sebenarnya agak kurang menguntungkan untuk orang karena mereka nggak punya healer sama sekali. Yawi kembali lagi menempel ke arah dinding dan dia siap untuk bisa melakukan pertempuran kan untuk sekarang. Ada wild charge yang sudah dikeluarkan tapi Yawi menerima begitu banyak damage audiensinya. Berhasil dihancurkan pula. Di tempat yang berbeda ada sebuah pertempuran di mana Aran yang langsung ke zoning ke arah 4 player Eternal Guard-nya tadi kena efek konsil. Ada satu anak Lord yang berjalan dan transparan. Iya. Tapi ya ini coba untuk komit karena auditisi juga udah oke banget buat Aura ya. Mereka coba untuk menghindari adanya nanti serangan kejut yang diberikan dengan adanya Minion Fury. Dan itu hal yang cukup baik sehingga kali ini Lord kembali jatuh ke tangan Aura. Ya, Aura mereka eksekusi yang bagus juga. Meskipun memang mereka menargetkan langsung ke Roamer. Hero tebal, tapi ternyata bisa loh dipanis dengan begitu banyaknya chain combo yang terjadi. Iya. Plus Aran tadi juga kan langsung lari ke bagian belakang. Ngezoning 4 player yang mencoba untuk bisa membantu. Benar, karena pasif dari split-splitnya aja juga sudah ada di atas kepala dari Vincent. Cuman memang tidak diaktifkan oleh Aran. Dan ini untuk Lord yang ketiga yang sedang berbaris menuju ke base milik dari Rebellion. Arannya juga udah coba untuk kembali gangguin ya keberadaan dari Karsnya. Satu besar dari top lane harusnya akan hancur. Dan Yawi menjadi sosok terdepan Kabuki. BMI dikeluarkan Wild Charge. Sebelum dirinya pun menghilang dia masih sempat bisa melawan. Tapi Dayton welcome untuknya Kabuki. Masih punya satu purify yang membuat dirinya selamat namun Lordnya dibiarkan sendiri dan tidak ada yang bisa masuk jauh lebih dalam lagi. Lordnya beranak tapi Waduh Karsnya di tempat yang lain. Hey, Karsnya sudah dipastikan tidak akan selamat. Yap, ini Lordnya beranak ya. Bawa anak buah dia. Lagi-lagi Gugun dan juga Yawi yang terpick off membuat Aura mereka mengalami kesulitan untuk end di game yang kedua ini. Dan ini juga susah banget buat nyicil keberadaan Aran ya. Jadi betul-betul butuh damage dari D-nya. Dan dia harus menjaga posisi dengan cukup baik. Tapi kembali distraksi akan terjadi dengan adanya wave minion yang super akan muncul di 3 lane yang berbeda. Dari Aura mereka sebaiknya menunggu ya untuk Purify yang sudah ready dari Kabuki. Karena sangat-sangat diperlukan untuk menghindari efek front control yang bisa diberikan juga. Sementara Rebellion mereka akan berusaha untuk menstabilkan kondisi mereka yang sebenarnya ini mereka sudah lumayan stabil. Yap. Cuman minus mereka adalah hilangnya Bestarat yang membuat mereka harus rajin untuk clear lane. Ya, dan Purify betul-betul menjadi jawaban buat Kabuki ya. Yap. Dari tadi kalau misalkan nggak ada Purify, itu ketelan barat, bisa ikut hilang. Betul. Udah pas tuh, udah ketelan loh depan mulut tadi. Iya, udah dikejar juga dan sekarang ada kesempatan lah setidaknya untuk menghampiri purple buff milik dari Rebellion ya. Setelah dari tadi dijagain habis-habisan. Oke. Pelan dan pasti Rebellion mereka bisa untuk mengeksekusi bagaimana pergerakan dari Aura yang tadinya mereka bisa maju-maju secara terus-menerus. Ini sudah mulai tidak bisa dilakukan oleh Aura. Sudah mulai berkurang sebenarnya efek-efek seperti itu dan replay. Kalau kita lihat di area top lane kali ini, Yawi yang berusaha untuk masuk dibuka ternyata dengan adanya satu Astral Echo. Dan follow up yang di belakang dibebas untuk memberikan damage dia. Dan itulah sebabnya kenapa 2 front laner yang begitu tebal mudah untuk langsung rontok. Ada Minion Fury juga ya tadi dibuka, kena 2. Emang terlalu dalam sih karena base turretnya masih berdiri kan. Mereka fokus untuk ke hero tapi base-nya masih ada gitu base turretnya. Tapi ya kita akan melihat Lord yang keempat sudah muncul kali ini. Dan harusnya ini bakal bisa jadi kontes gak sih? Bisa banget ya, dan memang wajib
wajib untuk dikontes Rebellion. Evolve Lord penting juga dan bahkan sampai dengan menit ke-20 seperti ini bakal susah untuk bisa dibalikan keadaannya kalau sampai jatuh ke tangan Aura. 3 Lord udah berhasil dimakan oleh Aura dan ini adalah Lord yang keempat. Akankah mereka berhasil? Karena sekarang dari sisi leveling harusnya semua udah sama. Hanya tinggal bagaimana nanti mereka menciptakan sebuah momentum, membuat barisan pertahanan dan bagaimana cara mereka menyerang. Yap, tapi sepertinya kali ini Lordnya akan coba untuk ditarik ulur dulu nih sama Gugun di reset. Dan sepertinya ada trapping yang dilakukan, tidak akan bergerak lebih jauh lagi sepertinya karena memang lane bawahnya ini udah mulai dipegang sama Kars. Dan tampaknya Kabuki juga menyadari ya akan hal tersebut, jadi dia langsung regroup saja dengan Yawi. Yap, Vincentnya dipegangin sekarang. Buset, itu dipeganginnya juga rame-rame ya, tapi Aran sendirian. Aran udah ditelan langsung saja. Dimuntahin ke arah yang berbeda, tapi Aran belum menyerah. Aran masih ingin lebih. Aran membuat sebuah pagar agar tidak ada yang bisa mendekat, dan kali ini Lordnya bisa mereka dapatkan tanpa ada yang tumbang. Ya, karena mungkin dari player-player Rebellion tadi udah mulai masuk kan, ngintip Lordnya dan mengetahui tidak ada Yawi dan Kabuki. Mereka cukup aware dan akhirnya mereka lebih berhati-hati lagi. Benar-benar di zoning tapi sama Aran. Iya, gantian sekarang. Yawi yang bakal jadi teror, di mana Yawinya? Dan Aran kita tahu ya, glue ini tebal banget. Dan tadi Detona's Welcome memang hit ke Aran, belum bisa ada follow up sama sekali karena HP yang terlalu tebal juga. Kalau memang mau di follow up ke Arannya butuh source skill yang sangat-sangat banyak. Oke, Lordnya udah mulai masuk juga ke arah tengah. Yang bakal coba untuk dikawal, Gugun udah punya Winter Trancheon. Dia bakal coba untuk kembali menjadi satu tambahan garda terdepan. Oke, sementara itu Wajar Jagodek tadi. Untungnya D masih berhasil kabur lagi kepada berbeda dan juga Garcia. Gagal untuk bisa mengantarkan Demi namun para berbeda. Udah terjadi pertempuran kembali. Blazing Duel dikeluarkan. Tapi coba lihat Kabukinya berfokus. 2-0 kali ini untuk Sang Naga Api. Yap, Sang Naga Api menyemburkan di mana Banteng Biru menutup minggu kedua dengan cukup pilu. Kemenangan telak 2-0 didapatkan oleh Aura kali ini. Performa Yawi dengan Grok dia dengan 2 game juga. Tapi di game yang kedua Yawi mempertontonkan bagaimana proses mendelay jungler lawan. Barrier yang dilepaskan oleh Yawi berulang kali mengganggu. Vincent tidak bisa kemana-mana, Vincent terdelay dan akhirnya gak bisa untuk melakukan kontes di objektif. Yap, ini betul-betul di zoning habis-habisan. Yawi yang leluasa memberikan informasi, memberikan inisiasi, dan akhirnya membuahkan hasil yang begitu manis. 2-0 dikantongi oleh Aura. Yap. Terlihat kuat memang untuk Aura pasca kekalahan mereka di minggu yang pertama. Tapi Aura, Yawi dan juga Gugun, ini duo yang sudah mulai menyatu. Gugun dapat space dari Yawi, dan setelah Gugun bisa mendapatkan objektif, Kabuki bisa menyelesaikan item-item dia. Dan kali ini Gugun amankan semua objektif, Aura amankan kemenangan 2-0 atas RBL, dan harusnya ini akan membuat peningkatan dari posisi Aura. Ini lumayan ya. Lumayan nih, karena mereka menang semua match mereka di minggu yang kedua. Clean sweep ya? Clean sweep berarti 2-0 ya berarti ya buat minggu kedua. Oke. Wow, tapi begitu luar biasanya. Aura, menu malam ini oseng banteng, gulai banteng, semur banteng. Boleh. Kalau begitu langsung aja kita dengarkan interview ya. Mana tahu ada sepatah dua patah kata untuk ke banteng. Jadi langsung saja, let's go Bude. Aura membakar, Api diambil arena untuk match penutupan dengan 2-0. Semur banteng, itu ada tulisannya Aran? Jadi mateng tadi? Ya. Oh, 2-0 loh Aran. Ada kemungkinan gak sih tadi dibawa ke game yang ketiga? Sebenarnya kalau cowok itu kan yang dipegang ngomongannya kan. Kalau kemarin aku udah ngomong tim biru ini bakal sama ini ya nasibnya. Jadi ya udahlah. Emang Aran laki. Dan omongannya terbukti, kejadian, dan hari ini membuktikannya. Ya. Dan setelah membuktikan, gimana nih? Untuk Aran sendiri puas? Atau ada yang mau dibuktiin lagi? Masih belum puas sih, soalnya kan masih week 2. Masih ada 6 week lagi buat buktiin Aura itu tim yang kuat. Aura tim yang kuat. Apakah performance kalian udah meningkat dari yang baru aja di minggu ini kalian lakuin dari kemarin? Udah ningkat lagi belum nih? Kita lumayan improve sih daripada yang
week 1 kemarin kan kita dihitungnya kayak nggak bakal lolos kata Mirko. Week Mirko? 2 kita buktiin. Dibuktiin Mirko, semuanya tahu nih ya Mirko. Dan Aran aja udah ngomong gitu, mereka ingin membuktikan masuk ke playoff dan habis masuk playoff, MSC? MSC pasti. MSC. Dan ada Gugun juga, objektif Gugun. Berhasil membawa masuk Aura untuk kemenangan 2-0 ya Gugun. Gimana kamu bisa nge-setup membaca semuanya dan mengamankan semua objektif itu Gugun? Oke aja Bude. Hoki? Iya. Emang bener? Serius, Serius? serius. Bisa kita bilang jungler-jungler ini lagi kejar-kejaran banget. Dan kamu adalah bener-bener ada di top 2 bahkan top 3. Tapi kalau kamu lihat sendiri, gimana sih persaingan jungler-jungler Indonesia? Pada jago-jago lah. Pada ketat-ketat, jago-jago semua. Apa yang paling kamu mungkin, wah aku harus mencet retrinya Fasen. Ada yang paling kamu latihanin gak tuh? Gak ada sih, pencet doang. Pencet dong. Pencet doang. Nah tadi ada di handcam juga, kamu main 2 jari? Iya. 2 jari? Iya. Gak 4 jari? Enggak, karena sebelumnya dari HP kecil. Ah, 2 jari cukup. Cukup kali. Keren dengan 2 jari, Fasen kayak gitu, retrinya juga on point. Fun fact ya, biasa kan kalau kita lihat Kairi jarinya banyak banget itu kan. Dan kamu nextnya bakal ngelawan Kairi Gugun. Gimana kamu akan berhadapan dengan salah satu best jungler juga di Indonesia? Gas aja, Gas aja, gas aja. Karena kan kita main berlima. nggak ada kepikiran apapun? Nggak ada. Gugun emang cool, kibas dulu rambutnya dong Gun. Kibas rambut. Jangan, jangan. Jangan. Nanti ya kalau udah menang kali ya lawan Onyx ya. Dan Yawi, I want to ask, penasaran, in Indonesia, in Aura, what did you guys do before match? Apa yang kalian lakukan? Ada nggak sih ritual sebelum match dimulai? Biasa aja main brawl. Main brawl malah. Brawl. Untuk for Pemanasan. pemanasan, warm up. Mainnya berlima. 10 sama coach. Oh rame-rame ya. Coach, kameraman, manajer, semua. Semuanya. Ternyata gitu di waiting room. Ya. Oke, jadi itu ritual mereka ya kalau sebelum main warm up-nya di brawl. But in this week it's really great. Ini keren banget untuk Aura. You keep up the good work. But next you will face Kiboy. Nextnya orang yang ingin dihadapi Yawi juga nih. Based on this week performance and maybe last week performance, how confident are you meeting Kiboy and Onyx? Pede gak sih untuk ngelawan nextnya nih Kiboy? Udah ready belum sih Aura? Biasa aja confident level gua biasa, tapi kita bakal lakuin yang terbaik ya. Confident level biasa, santai aja, tapi bakal lakuin terbaik. Apakah Yawi sekul ini di GH? Ini cool banget loh jawabannya. Enggak gitu, enggak gitu. Beda. Coba ada yang bisa kasih tau gak sih? Gimana sih kalian nge-build chemistry bersama dengan 5 member ini? Kabuki, gimana kalian nge-build chemistry-nya nih? Bersama dengan Yawi yang kayaknya beda ya di panggung ya. Nge-build chemistry berlima ini. Chemistry berlima bagus lah. Karena kita sering ngomong bareng juga. Ngobrol. Ya skill mungkin bisa kasih tahu kayak Kabuki tuh rahasia-rahasiaan gitu ya. Coba, apa yang kalian obrolin nih? Apa yang bikin bisa kalian deket? Obrolan apa sih yang bisa mendekatkan kalian berlima? Obrolan tentang game doang sih. Tentang game. Tentang game aja. Iya Bude. Terus ini kan berlima kayaknya cool-cool bertiga nih kalian. Di GH kayak gini juga. Iya. Iya. Kayaknya. Untuk membakar semangat kalian, apa yang kalian lakukan? Membakar semangat. Paling dikasih motivasi sama coach doang. Motivasi. Motivasi. Yawi, kita butuh motivasi nih dari tim Aura untuk nextnya. You want say something to Kiboy and Onyx? Kiboy wants to hear something, I guess. Kiboy, jangan bantai. Ya. Kiboy jangan bantai. Kiboy jangan bantai. Minggu ini a good week for Aura. So, nextnya akan seperti apa perjuangan dari mereka?
Aran mau menyampaikan sesuatu. Aku lupa sesuatu Bude. Apa tuh? Lupa ngajarin Kars main Pakuito. Mau diajarin? Nanti diajarin. Nanti diajarin. Ya. Itu aja untuk Kars. Udah. Banteng Don. Udah. Onik, Onik, lihat besok deh. Lihat next week. lihat next week. Ini nih yang ada di rumah, penutupan week ini. Kasih dong kata-kata buat week ini, Aran. Tim biru semuanya down. Tim biru semua done. Done. Minggu ini kelar untuk Aura. Kita kasih tepuk tangan untuk tim Aura. Congratulations Aura. Caster 2-0. Silahkan. Aku lupa ngajarin nih. Aku lupa ngajarin Kars main Pakuito. Wih. Aran memang ya. Mantap Ran. Mantap. Tapi emang ini yang ngebuat MPL semakin menarik Semakin ya. menarik. Tapi tetap di batas-batasnya. Jadi kalian di luar sana juga. Ini adalah hal-hal yang baru dikeluarkan lagi oleh masing-masing player kita ya. Walaupun Betul. tidak semuanya. Tapi ini adalah bumbu-bumbu baru yang mereka berikan. Ada lagi tadi bumbunya. Apa? 2 tim biru, Don. Oh iya benar. Oke. Lagi dan lagi ya. Ya, karena Iya. mereka ketemu 2 tim biru minggu ini. Betul. Minggu yang pertama, minggu yang kedua. Biru Tapi semua. sama-sama juga ceritanya. 2 tim Tadi biru. di hari Jumat kemarin kan ketemu Iya, sama tim ketemu. biru. Terus biru lagi nih. Terus Biru lah. pilu akhirnya biru. Waduh. Tapi ya ini luar biasa ya. Asik. nih. Aura. Aura. Dengan ada- player of the match-nya. Ya ini udah terlihat lah ya. Bang Yawi menyala abangku. Apa tuh? Forko Daniel. Oh Kodaniel, Kodansan. Oh ini Happy happy birthday. Happy birthday. Happy Happy birthday. birthday Kak Daniel. Kak Daniel. Dan MVP Mas Yawi. Yawi dengan Bang groknya. Yawi. Gua Mas saya lah manggilnya ya. Bang Yawi. Fasih. Yawi. Fasih banget bahasa Bang Indonesia. Yawi dia. Don't call me Yawi, it's so annoying. Call me Bang Yawi. Nggak, Menyala abangku. Nggak, Jangan lupa di abangku. Gua Mas pokoknya. Enggak, Oke. Bang. Mas, enggak mau terima gue sliding mau apa ya? Gue Mas pokoknya, gue Mas Yawi, Mas Yaw gitu. Dan ini adalah deretan dari itemnya juga. Ya dengan item-item tank untuk Grok sebagai roamer yang dipakai. Athena Shield, Antiquiras, Guardian Helm, dan juga ada 1 Immortal. Plus 1 Tough Boots untuk di awalan. Dan membuktikan memang Yawi dengan Groknya sangat mengganggu ya. Dan dia bahkan sempat untuk mencuri 1 purple buff. dari Iya Vincent. lagi. Mahal itu. Mahal. Mahal Karena bukan? ya nge-trigger retribution sih. Karena Iya. mau setup ke third call juga kan. Betul. Dan tiap kali Vincent lagi mau masuk ke turtle-nya, itu hambatannya kayak banyak banget ya. Antara ngeliatin ada Yawi, ngeliatin ada Aran, ya kan. Sementara gugunnya lagi mainan dengan Lord Turtle. Masalahnya jungle-nya juga jadi hambatan kan. Muter Iya. balik 2 kali loh. Purple 1, orange 1. Nah, tapi bagusnya kalau dia, oke lah dia memang putar jauh, tapi dia nggak langsung kembali dulu standby di sana. Tapi dia udah langsung berdiri dekat dengan si Vincent. Tapi ya memang lama buat Iya. delaynya. Ini nih untuk hal kita dari game yang kedua. Lagi-lagi kehadiran dari hero tebal yang berada di garis depan membuat Gugun terlihat cukup nyaman ini untuk bisa mendapatkan objektif. Vincent selalu di zoning, Vincent selalu mendapatkan gangguan. Tidak mudah bagi Vincent untuk bisa masuk, menabrak langsung. Dan Yawi buset gocekannya. ini itu habis curi purple itu. Susah banget ya buat dapetin dia juga. Dan kerjasama tim dari Aura, di mana mereka tahu kapan untuk melakukan follow up. Yang tidak dimiliki Aura di minggu pertama sudah dimiliki sekarang. Chemistry antar pemain. Bagaimana hero mereka memang secara damage kecil, tapi kalau diakumulasikan ya lama-lama jadi besar. Sembari menunggu Cloud untuk jadi, menunggu Kabuki untuk masuk ke team fight. Plus nanti di last fight Om, ini ada 1 mungkin miss yang emang dimiliki oleh Kars ya. Dan ini mungkin yang nge-trigger tadi juga oleh untuk Aran gitu berucap sesuatu. Tampolan dia ke YSKL nggak kena Om. Nanti kita lihat di last fight. Oke, dan juga lihat itu tadi yang baru terjadi memang di all in langsung ternyata kan buat si Audi TZ. Dan 2 kali serangan dari Aura, 2 kali digagalkan juga. Tapi Aura mereka tetap unggul gold yang sangat jauh sekali. Yep. Terlalu jauh memang dan efek snowball itu yang dirasakan oleh Nah pemain-pemain. ini nih, ada coba lihat Karsnya di bawah. Sah, nggak kena Om. Mengakibatkan mungkin ada trigger. Wow, ada apa di sana? Dan bahkan akhirnya- winter dia. Iya, dia flicker ke depan loh. Terus dia winter, tapi